perhatikan tentang tata nama senyawa kimia. Kalian perhatikan PowerPoint-nya. Tata nama senyawa kimia, aturannya di sini ada dua, yaitu untuk senyawa biner dan poliatom. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk senyawa biner dulu. Aturan yang pertama adalah untuk senyawa logam dan non-logam. Di sini Ibu akan perlihatkan lagi tabelnya secara disingkat ya, diperkecil, dan ini senyawa yang mengalami atau yang memiliki nama baru hanya segini ya, ke bawahnya belum, karena semua senyawa yang ke bawah itu adalah radioaktif. Nah sekarang untuk yang termasuk logam itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A ya. Kemudian untuk yang ini 3A ya, ininya jangan lihat atasnya bergeser. Kemudian untuk yang golongan non-logamnya itu adalah golongan 5A, 6A, dan 7A ya. Sekarang aturannya adalah nama logamnya disebutkan lebih dahulu dan kemudian diikuti oleh nama non-logam, dan non-logamnya diakhiri dengan akhiran ida. Kita lihat contohnya di sini ada NaCl, MgCl2, dan AlCl3. Namanya ini sesuai dengan nama logamnya. Na itu natrium, lalu Cl di sini adalah klor, tapi ada akhiran idanya jadi klorida. MgCl2 juga magnesium klorida. AlCl3 jadi aluminium klorida. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini Cl-nya mau 1, mau 2, mau 3 jika namanya tetap sama yaitu klorida. Dan kalian lebih mudah, jadi mau berapapun jumlah Cl-nya namanya tetap sama. Tapi hati-hati ketika dari nama ke rumus kimia harus kalian perhatikan indeksnya ya. Sekarang bagaimana cara penentuan indeksnya? Ibu ingatkan lagi ketika kalian menentukan ikatan ion ya. Di sini Na adalah plus 1 muatannya karena dia melepaskan 1. Cl adalah min 1 karena muatannya min 1 atau sama juga dengan biloxnya di sini ya, karena senyawa biner. Di sini karena muatannya sama plus 1 dan min 1, maka perbandingan jumlah atomnya juga sama, 1 banding 1. Lalu untuk MgCl2 ini berbeda karena Mg di sini golongan 2A berarti muatannya atau bilang oksidasinya adalah plus 2. Cl di sini tetap min 1. Nah, untuk mengimbangi supaya senyawa ini netral atau 0, maka Cl2-nya di sini harus ada 2. Jadi supaya nanti 2 kali min 1 adalah min 2. Ya. Tapi kalau mau lebih mudah lagi, kamu tinggal barter saja muatannya. Jadi min 1 ke Mg plus 2 ke Cl. Jadi simpan sebagai indeksnya. Begitu juga dengan AlCl3. Al itu adalah plus 3 karena dia golongan 3. Cl tetap min 1. Nah, ini juga sama. Untuk mengimbangi supaya di sini netral atau sama dengan 0 muatannya, maka Cl-nya harus ada 3. Nanti kalau dikalikan dengan min 1 jadi min 3. Plus 3 dan min 3, maka netral ya. Atau barter muatan lagi tadi, 3-nya simpan ke sini jadi Cl3 dan ini berikan ke Al1 ya, seperti itu. Untuk contoh yang lain di sini ada Li3N. Li golongan 1, dia plus 1. N di sini adalah min 3 ya. Jadi untuk mengimbangi muatan min 3 maka Li-nya harus ada 3 atau dibarter lagi. Namanya adalah litium nitrida. Berikutnya ada Ca3P2. Kenapa 3 dan 2? Karena Ca golongan 2A muatannya plus 2. P golongan 3 muatannya min 3. Nah, ini lebih mudahnya adalah dengan cara dibarter. Jadi muatan P berikan ke Ca sebagai indeksnya dan muatan Ca berikan ke P sebagai indeksnya. Namanya kalsium fosfida. Fosfida dari fosfor, ornya diganti dengan ida. Jadi bukan fosforida. Hati-hati ya. Jadi fosfor, ornya diganti dengan ida. Begitu juga tadi dengan nitrida ya. Nitrogen, ogennya diganti dengan ida. Jadi ada perubahan. Kalau golongan 7 itu mudah, fluorida, klorida, bromida, iodida. Tidak ada perubahan namanya, jadi tinggal ditambah akhiran ida. Tapi untuk golongan yang lainnya hati-hati ya, ada perubahan namanya. Jadi jangan nitrogenida, itu salah. Tapi harus nitrida. Ya. Kemudian untuk
Selanjutnya ada Al2S3. Al ini golongan 3, muatannya plus 3, S golongan 6, muatannya min 2. Ini juga sama, bisa kalian barter muatannya. Jadi min 2 berikan ke Al sebagai angka indeksnya, lalu plus 3 berikan ke S sebagai angka indeks S. Namanya adalah aluminium sulfida. Dari sulfur, urnya diganti dengan hida. Berikutnya ada BAI2. BA golongan 2 itu muatannya min 2. Lalu I golongan 7 muatannya min 1. Jadi ini juga sama. Untuk mengimbangi plus 2-nya maka I-nya harus ada 2. Jadi BAI2. Barium iodida namanya. Selanjutnya ada KBr. K golongan 1 plus 1. BR golongan 7A itu min 1. Nah ini juga sama. Tidak ada indeksnya karena muatannya sama-sama plus 1 dan min 1. Namanya adalah kalium bromida. Nah, terakhir SrF2 di sini. Sr golongan 2A. Muatannya plus 2, kemudian F golongan 7A muatannya adalah min 1. Nah, untuk mengimbangi muatannya, jumlah muatannya supaya netral, maka F-nya harus ada 2. Jadi namanya strontium fluorida. Sekarang kita balik dari nama ke rumus kimianya. Di sini ada kalsium bromida. Kalsium adalah Ca lambangnya. Bromida adalah Br lambangnya. Nah, Ca ingat ya, golongan 2 itu muatannya plus 2. Br lambangnya bromida lambangnya Br, muatannya adalah min 1. Awas di sini plus 2 dan min 1 muatannya tidak sama, jadi harus ada angka indeksnya. Jadi jangan kalian menjawab cuma CaBr aja. Ya, berarti di sini BR-nya harus ada 2 supaya mengimbangi muatan plus 2-nya tadi dari Ca. Ya. Seperti itu. Oke, dilanjut lagi dengan barium sulfida. Barium golongan 2A berarti muatannya plus 2. Sulfida itu golongan 6A ini S, muatannya adalah min 2. Nah, ini muatannya sama, plus 2 dan min 2 berarti tidak ada angka indeksnya. Jadi Ba1, S-nya juga 1. Selanjutnya ada rubidium oksida. Rubidium Rb golongan 1A muatannya adalah plus 1. Oksida, oksigen, muatannya adalah muatannya min 2 karena dia golongan 6. Nah, sekarang plus 1 dan min 2. Jadi, untuk mengimbangi muatan min 2-nya, maka rubidiumnya harus ada 2. Atau barterkan muatannya, jadi Rb-nya 2 karena dari muatan min 2. Ya. Magnesium nitrida. Magnesium golongan 2A, muatannya min 2. Nitrida. Nitrogen, ini golongan 5A, muatannya min 3. Nah, ini juga tinggal barterkan muatannya, jadi Mg-nya 3, N-nya 2. Selanjutnya ada aluminium oksida. Aluminium Al, muatannya plus 3. Oksida, oksigen, muatannya min 2. Tinggal barter lagi, jadi Al2O3. Ya. Terakhir, kalium klorida. Kalium K golongan 1A plus 1, klorida golongan 7 min 1. Nah, ini juga muatannya sama plus 1 dan min 1, jadi senyawanya juga 1 ya. Aturan tata nama yang kedua yaitu senyawa non-logam dan non-logam. Di sini agak panjang aturannya ya, karena menggunakan awalan Yunani. Ini adalah awalan Yunaninya ya. Lalu ini golongan non-logam dan non-logam berarti ini hanya untuk golongan 4 sampai golongan 7A saja. Jadi ikatan kovalen ini senyawanya. Jadi senyawanya terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Jadi tidak ada unsur logamnya. Nah, kalau tidak ada unsur logamnya, penamaannya dengan menggunakan awalan Yunani. Awalan Yunaninya di sini ada 10, dari mulai 1 namanya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Ya. Nah, aturannya di sini adalah sebutkan awalan Yunaninya, baru kemudian nama logam ke 1. Maaf, ini nama non-logam ke 1, kemudian awalan Yunani, kemudian diikuti oleh awalan nama non-logam kedua, dan diakhiri dengan akhiran ida. Jadi nama non-logam kedua, seperti biasa, menggunakan akhiran ida. Kalau non-logam yang ke 1 tidak menggunakan akhiran ida. Baik, kita lihat contohnya.
Di sini ada CO, C karbon. Ya, C-nya ada berapa? Ada 1. Awalannya adalah mono. Ya, tapi kalau di awal mononya tidak disebutkan. Jadi untuk yang jumlah atom C-nya jumlah atomnya hanya 1 dan di awal, maka awalan mono tidak pernah disebutkan. Jadi langsung nama unsur non logamnya yaitu karbon monoksida. Mono kenapa? Karena O-nya di sini 1. Jadi awalan Yunaninya adalah 1 mono. Ya. Oke, yang kedua, NO. NO juga sama di sini. N-nya 1, jadi tidak perlu pakai awalan mono lagi, langsung aja nitrogen. N itu namanya, lalu O-nya adalah monooksida. Berikutnya ada SO2. Nah, SO2 di sini ya, perbedaannya ya. Kalau S-nya di depan, kamu menggunakan nama Indonesia, yaitu belerang. Tapi kalau S-nya di belakang, karena dia berikatan ion atau ikuti aturan penamaan yang sebelumnya, dia menggunakan nama Yunani diberi akhiran ida. Ya, jadi di sini jangan kalian menyebutkan sulfur, tapi ini adalah nama Indonesianya yaitu belerang. Belerang. Kemudian O-nya di sini ada 2, maka pakai awalan Yunani yaitu dioksida. Itu penamaannya, ya. Selanjutnya ada N2O4. N di sini jumlahnya 2. Berarti harus pakai awalan Yunani 2 yaitu di nitrogen. Lalu O di sini ada 4. Juga harus diberi awalan, ada awalannya yaitu tetra menunjukkan 4, maka namanya adalah dinitrogen tetraoksida. Berikutnya ada SeF6. Se namanya selenium. Karena seleniumnya cuma 1, berarti tidak pakai awalan mono. Jadi langsung selenium. Lalu ini ada F, florida. Floridanya ada berapa? Ada 6. Awalan Yunaninya adalah heksa. Jadi namanya selenium hexafluorida. Semoga kalian paham ya, ini lebih mudah karena kalau dilihat dari jumlah atomnya, nanti dilihat awalan Yunani-nya. Awalan Yunani juga mudah-mudahan kalian hafal ya, dari mulai 1 sampai DK 10. Kemudian di sini ada Cl2O3. Nah, ini untuk golongan 7A di depan, maka diberi awalannya adalah O. Jadi fluoro, kloro, bromo, iodo. Ya. Ini jadi karena Cl-nya ada 2, pakai awalan Yunani di dan namanya adalah kloro. Jadi bukan klor aja. Lalu O-nya di sini ada 3, maka diberi awalan tri, jadi trioksida. Itu penamaannya. Sekarang kalau dibalik dari nama ke rumus kimia, fosfor. Fosfor lambangnya adalah P. Di sini 1 berarti P-nya 1. Cl 3. Kenapa? Karena triklorida. Jadi Cl-nya ada 3. Berikutnya ada dibromo heptaoksida. Dibromo 2 berarti bromo Br, berarti BR-nya harus 2. Jadi BR 2. Lalu ini ada heptaoksida. Hepta di sini 7. Oksida adalah oksigen, berarti O. Jadi O-nya harus 7. Jadi rumus kimia dibromoheptaoksida adalah Br2O7. Oke. Itu adalah aturan tata nama untuk biner. Dan dilanjutkan lagi ke aturan tata nama untuk poliatom.